Nah, market order ini untuk memudahkan sahabat Mirai Aset untuk menyampaikan pesanan pada harga pasar, cukup masukin volumenya saja, Bu. Halo sahabat Mirai Aset, kembali lagi di BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset, kali ini kita akan mempelajari terkait penyesuaian pelaksanaan perdagangan yang bersifat ekuitas yang segera dihadirkan oleh Bursa Efek Indonesia per tanggal 6 Desember. Seperti apa perkembangannya? Langsung saja kita tanya Ibu Linda Homia, Senior Area Manager Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Halo Bu Linda. Halo Bu Alia. Welcome back nih di BBM. Sama-sama. Terima kasih banget hari ini telah hadir dan hari ini kita mau membahas nih ya adanya pelaksanaan penyesuaian perdagangan efek yang bersifat ekuitas yaitu pre-closing dan adanya penutupan kode broker yang akan segera dilaksanakan tanggal 6 Desember nih. Seperti apa sih Bu? Iya Bu Alia, jadi penyesuaian tersebut mencakup 5 hal berikut. Yang pertama, penambahan fitur IIP dan IIV. Yang kedua, penyesuaian mekanisme pre-opening dan pre-closing. Yang ketiga, penerapan random closing. Yang keempat, penambahan fitur market order. Di dalamnya ada menu tambahan FEK dan FOK. Dan yang kelima nih, penghapusan informasi kode broker. Oke, jadi ternyata ada tambahan fitur, namun juga ada yang dihapus ya Bu ya. Seperti apa? Yuk kita bahas satu-satu ya. Ayo Bu. Yang pertama adalah penambahan fitur IEP dan IEV. IEP adalah indikatif equilibrium price, adalah harga di mana volume terbanyak yang dapat dijumpakan berdasarkan posisi order book terakhir. Oke. IEV adalah indikatif equilibrium volume, adalah volume terbanyak yang dapat dijumpakan berdasarkan posisi order book terakhir. Kita lihat perhitungan IEP, IEV sebagai berikut pada sesi pre-opening dan pre-closingnya. Kita lihat nih Bu Alia di kolom harga 1005 ya, ada kumulasi beli 130 ya. Kemudian di kumulasi jualnya ada 70. Nah, ininya nanti menjadi matching ya. Matchingnya sehingga menjadi IEP-nya 1005 dan IEV-nya 70. Di mana perhitungan IEP dan IEV menggunakan metode yang sama dengan metode perhitungan harga pembukaan dan harga penutupan. Yang membedakan adalah IEP dan IEV dihitung setiap saat dan disebarkan setiap terdapat perubahan pada order book. Kita contohkan tampilannya di NeoHot seperti ini. Nantinya di bagian ini ada keterangan IEP-nya dan IEV-nya di sebelah sini. Baik Bu Linda, tadi menggunakan aplikasi NeoHots, bagaimana dengan aplikasi HOTS? Nah, kalau di HOTS, kita bisa lihat di menu 0001 seperti begini. Di bagian menu ini nantinya ada keterangan IEP dan IEV di kolom ini. Aku jadi penasaran nih Bu Linda, sebenarnya tujuan dengan adanya fitur IEP dan IEV ini untuk apa ya? Yang pertama, mendorong pembentukan harga yang lebih wajar. Yang kedua, meningkatkan transparansi pembentukan harga penutupan. Yang ketiga, meningkatkan terjadi transaksi di sesi pre-opening dan pre-closing. Yang keempat, benchmarking dengan bursa lain. Selanjutnya, kita lanjut ke penyesuaian yang kedua terkait pre-opening dan pre-closing. Seperti apa nih Bu mekanismenya? Kita lihat detail jadwalnya sebelum tanggal 6 Desember dan sesudah 6 Desember seperti berikut. Detailnya kita lihat di bagian yang ini ya Bu ya. Kita lihat kondisi jadwal sesi perdagangan sebelum 6 Desember dan sesudah 6 Desember seperti berikut.
Setelah 6 Desember nantinya, pre-opening dimulai pukul 08.45 sampai 08.59. Di bagian ini, saham LQ45 telah bisa diinput harganya dalam kondisi open order. Nantinya di 08.59 terjadi pembentukan harga saham LQ45. Lalu, sesi 1 perdagangan terjadi pada pukul 09 sampai 11.30. Lalu dilanjutkan istirahat. Sesi 2 perdagangan dimulai pukul 13.30 sampai 14.49.59. Lalu pre-closing di pukul 14.50 sampai pukul 15.00. Nah, bedanya dengan sebelum 6 Desember dan sesudah 6 Desember ada fitur random closing yang terjadi pada pukul 14.58 sampai 15.00 selama 2 menit. Di random closing akan terjadi pembentukan harga closing, ya. Lalu post closing di pukul 15.01 sampai 15.15. Di sini, sahabat Mirai Aset hanya bisa menjual belikan saham di harga closing. Nah, setelah tanggal 6 Desember ini ada lanjutannya untuk pasar nego. Ya, pasar nego ini boleh tetap dinegokan sampai pukul 15.30. Jadi penyesuaian dari pre-opening sampai pre-closing ini ternyata cukup panjang dan ada banyak istilah baru nih Bu. Salah satunya adalah random closing. Apa nih Bu Linda? Nah, random closing ini terjadi di jam pre-closing yaitu 14.58 sampai 15 ya. Ini terjadi selama 2 menit. Di masa ini akan terjadi closing perdagangan secara acak oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi bisa aja market close di waktu kapanpun di antara 2 menit ini. Tersebut ya. Benar. Jadi sahabat Mirai Aset harus menebak-nebak ya sebenarnya closingannya nih di menit berapa dan detik berapa antara 2 menit tersebut ya Bu? Iya, jadi namanya kan random closing ya Bu ya. Jadi bisa aja nih closing di 14.59 atau 14.59 lewat sedikit sebelum 15.00. Jadi tujuan sebenarnya random closing ini diadakan untuk apa sih Bu Linda? Nah, kita lihat nih tujuannya seperti berikut. Yang pertama, mencegah pergerakan harga yang tajam saat penutupan. Yang kedua, meredam terjadinya manipulasi harga penutupan. Yang ketiga, benchmarking penerapan mekanisme pre-closing bursa lain. Selanjutnya adalah penyesuaian jam perdagangan untuk pasar nego nih Bu. Tujuannya untuk apa ya? Nah, jam perdagangan pasar nego kan diperpanjang nih sampai 15.30 ya. Tujuannya untuk mengakomodasi masukan dan kebutuhan dari pelaku pasar. Misalnya perusahaan efek dan nasabah kelembagaan yang membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan transaksi di akhir hari. Selanjutnya nih Bu, adanya fitur market order. Nah, ini seperti apa nih? Nah, market order ini untuk memudahkan sahabat Mirai Aset untuk menyampaikan pesanan pada harga pasar, cukup masukin volumenya saja, Bu. Oke, jadi kita tidak memasukkan price, tapi langsung volume ya? Benar sekali. Oke, kita lihat tampilannya di menu buy order di hot seperti ini. Nanti di menu ini ada tipe ordernya limit order dan market order. Limit order ini adalah kegiatan order yang sekarang kita seperti biasa lakukan, masukkan kode sahamnya, price, dan volumenya. Untuk market order, price-nya nggak dimasukin, hanya masukkan volumenya. Ada 2 pilihan nih, FEK dan FOK. FEK ini artinya fill and kill. FOK artinya fill or kill. Nah, kita sebagai trader ataupun investor, kita memilih mau memakai limit order atau market order. Kalau kita memakai market order, kita pilih lagi FEK atau FOK. Oke, jadi ini ada 2 kalimat baru nih, FEK dan FOK. Bisa dijelaskan nih detailnya, Bu? FEK disebut juga fill and kill.
di mana market order yang kondisinya fill and kill ini akan memenuhi jumlah volume yang dipesan secara seketika, sesuai dengan ketersediaan volume di order book. Apabila terdapat sisa volume yang belum dapat dipenuhi, maka sisa volume order tersebut langsung di-withdraw. Dengan demikian, dimungkinkan order terpenuhi secara parsial. Sedangkan FOK, fill or kill, market order dengan kondisi fill or kill akan memenuhi seluruh jumlah volume order secara seketika apabila volume di order book mencukupi. Apabila volume di order book tidak mencukupi, maka keseluruhan order akan di-withdraw. Dengan demikian, order terpenuhi secara keseluruhan atau sama sekali, tidak bisa parsial. Oke, jadi FEK itu secara parsial bisa ya order dan, sedangkan FOK jika tidak terpenuhi secara keutuhan volume, maka dapat. order itu tidak terrealisasi ya Bu ya. Simpelnya begini Bu Alia, di kondisi FEK, misalnya Bu Alia order 1000 lot, lalu yang dan 200 lot, maka sisanya 800 lot itu langsung di-withdrawkan. Sedangkan di kondisi FOK, misalnya Bu Alia order 1000 lot. Nah, ini kondisinya dapat atau enggak? Jadi 1000 lot dapat semua atau enggak sama sekali. Untuk sahabat Mirai Aset yang menggunakan NeoHots akan seperti apa nih Bu tampilannya? Kalau di NeoHots, tampilannya akan seperti begini Bu Alia. Di menu order by, di bagian ini ada pilihannya. Pilih limit order atau market order. Kalau pilih limit order, tampilannya seperti ini. Kalau pilih market order, tampilannya akan seperti ini. Dan di sini ada pilihannya FEK atau FOK. Oke, jadi sahabat Mirai Aset bisa memilih ya Bu, mau limit order ataupun market order. Benar sekali. Jadi sahabat Mirai Aset memilih nih sesuai tujuan investasinya, mau limit order atau market order. Untuk penutupan kode broker akan seperti apa nih Bu tampilannya di menu HOTS? Nah, kalau di HOTS di menu 0001 seperti berikut, menu stop price. Di menu ini tadinya kode broker ada di sini. Bagian ini secara real time akan ditutup. Nantinya bisa dilihat setelah market tutup. Baik Bu Linda, terima kasih banyak atas informasi yang sungguh banyak dan luar biasa ini terkait pelaksanaan penyesuaian perdagangan bersifat ekuitas. Sama-sama Bu Alia. Yang namanya perubahan akan selalu ada dengan tujuan perubahan yang jauh lebih baik agar menciptakan pasar modal Indonesia yang jauh lebih kuat dan adil. Sampai jumpa di Belajar Bareng Mirai Aset selanjutnya dan happy cuan! Happy cuan!